Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Rido. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan membahas soal-soal tentang distribusi probabilitas binomial kumulatif. Kemarin sudah 3 soal, saya sajikan lagi 2 soal supaya kalian lebih mantap lagi menghadapi soal-soal binomial. Nah, kita mulai saja dari soal ke-4. Nih, di sini disajikan sebanyak 5 siswa akan mengikuti ujian dan diperkirakan probabilitas kelulusannya 80%. Berarti kalau ada ujian itu yang lulus kira-kira hanya 80%, ya. Hitung probabilitas paling banyak 2 yang lulus. Kalian ngerti paling banyak 2, berarti bisa hanya 1, bisa tidak ada yang lulus. Kemudian yang kedua, yang lulus hanya 2 atau 3 orang. Ini jelas. Yang lulus paling sedikit 4 orang. Paling sedikit 4 orang berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6, tetapi pesertanya cuma 5. Jadi bisa 4, bisa 5. Nah, sekarang kita mulai untuk nomor 4, ya. Kita lihat sebanyak 5 siswa yang akan mengikuti ujian, berarti N-nya adalah 5. N sama dengan 5. Kemudian kelulusannya 80%, berarti P-nya itu 80%. 80% adalah 80 per 100. Berarti ini sama dengan 8 per 10, 4 per 5. Kemudian Q-nya otomatis sama dengan 1 min 4 per 5 sama dengan 1 per 5. Nah, setelah itu kita masuk ke yang A. Paling banyak 2 yang lulus. Nah, paling banyak 2 yang lulus berarti P X lebih kecil sama dengan 2. Ini berarti akan sama dengan lebih kecil juga tadi. Berarti P X sama dengan 0, yang lulus hanya 0, tidak ada yang lulus berarti. Kemudian ditambah P X sama dengan 1, ditambah P X sama dengan 2. Bisa yang lulus tidak ada, bisa yang lulus hanya 1, bisa yang lulus 2. Nah, kita hitung satu persatu untuk P X sama dengan 0 dulu. P X sama dengan 0, tadi N-nya berapa? N-nya 5, ya. N-nya 5, yang lulus 0, jadi 5C 0 kali P-nya. P-nya itu 4 per 5. 4 per 5 pangkatnya adalah yang di sini. Pangkatnya 0 kali Q-nya. Q-nya itu 1/5. Nah, 1/5 pangkatnya adalah 5 min 0, jadinya 5. Sama dengan 5C0. Masih ingat ya? Saya tuliskan di sini ini supaya kalian ingat. 5C0 kombinasi 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 min 0. Nah, 5 faktorial per 5 faktorial itu 1, 0 faktorial itu 1. Jadi ini hitungnya 1. Ingat-ingat ya. NC0 itu 1. 4 per 5 pangkat 0, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu 1. Kemudian 1 pangkat 5 itu 1, 5 pangkat 5 itu berarti 25 kali 25, 625, 625 kali 5, 3, 1, 2, 5. Jadi sama dengan 1 per 3, 1, 2, 5. Nah, kemudian untuk P X sama dengan 1, berarti 5C 1 seperti tadi ini ya. Kali P-nya adalah 4 per 5 pangkat 1, Q-nya adalah 1 per 5 pangkat 5 min 1. Sama dengan 5C1. Masih ingat ya, 5C1 itu adalah 5. Pakai ini. Kali 4 per 5 pangkat 1 adalah 4 per 5 kali 1 per 5 pangkat 4, 1 per 5 pangkat 4, 25 kali 25, 6, 2, 5. Sama dengan yang atas, 5 kali 4 itu
20. Ini kali ini pasti ini ya. Sama dengan 3, 1, 2, 5. Nah, yang ketiga sekarang untuk P X sama dengan 2. Berarti 5C 2 kali 4/5 pangkat 2 kali 1/5 pangkat 5 min 2. 5C2. 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ini dan ini hilang. Ini 4 dengan 2 dapat 2. Jadi 10 ya. 10. 4 pangkat 2 adalah 16. 5 pangkat 2 25. 1 pangkat 3 itu 1. 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, ini jadi 160 per ini kali ini ya ketemunya 3125. Hanya saja kalau di dalam soal-soal pilihan biasanya kalau pangkatnya terlalu tinggi, misalnya 8 pangkat 9 seperti itu, kalau ngitungnya sulit tanpa kalkulator biasanya tetap tertulis dalam bentuk pangkat. Jadi jangan khawatir kalau dalam ulangan pilihan biasanya itu dicarikan yang mudah untuk menghitung ya. Jadi tidak mungkin misalnya 8 pangkat 19 kok suruh ngitung tanpa kalkulator, itu jangan ya. Oke, ini sehingga kita tinggal jumlahkan bahwa ini tadi soalnya lebih kecil sama dengan 2 itu adalah PX sama dengan 0 itu 1/3125 ditambah yang kedua adalah 20/3125 ditambah 160/3125. Berapa ketemunya? Ini tinggal atas ya, dijumlahkan adalah 181/3125. Nah, yang A sudah selesai. Saya kira untuk yang B kamu juga bisa. Ayo kita kerjakan bersama-sama biar kamu lebih jelas. Yang lulus 2 atau 3 orang. Berarti B antara 2 sampai 3. Ini adalah P2 ditambah tulisannya kurang enggak. P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3. Nah, P X sama dengan 2 tadi sudah hitung kita. Ini ketemunya. Kita pakai saja. Kita sekarang tinggal mencari P X sama dengan 3 ya. P X sama dengan 3 itu berarti tadi M-nya ini ya. Jadi 5C3 kali P-nya adalah ini 4/5 pangkat 3 kali 1/5 Q-nya ya, pangkat 5 min 3 adalah 2. 5C3 itu sebenarnya sama dengan ini karena ini hanya dibolak-balik. Jadi ketemunya adalah 10 kali 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64/125 kali 1/25. Jadi ketemunya 640 pernya sama tadi 3125. Nah, sehingga sekarang kita masuk ke sini P antara 2 sampai 3 adalah kita masukkan tadi X sama dengan adalah 160/3125 ditambah 640/3125. Nah, tinggal dijumlahkan ya. Ini dengan ini berarti 800/3125. Nah,
Kita sudah temukan untuk yang B. Sekarang kita masuk ke yang C. Dan ya, ini tadi P2-nya sudah kita temukan. X sama dengan 2, kita masukkan sini. X sama dengan 3-nya ketemu ini, maka kita jumlahkan. Jadi ketemunya ini. Sekarang yang C, yang lulus paling sedikit 4 orang. Berarti peluang paling lulus paling sedikit 4 orang. Berarti bisa 5 ya. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Itu adalah PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5. Kalau pesertanya 10 ya sudah jadi banyak sekali. Nah, PX sama dengan 4. PX sama dengan 4 itu adalah 5C4 ya. Kita gunakan rumusnya sama, kali 4/5 pangkatnya 4 kali 1/5 pangkatnya 5 min 4 1. 5C4 itu pakai ini tadi ya, maka akan terdapat 5C4 itu hampir sama dengan 5C1 ya, sama dengan itu 4/5 pangkat 4 kali 4 64 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya maksudnya ya. Berarti 256 per 5 pangkat 4 625 kali 1/5 akan sama dengan 256 kali 5 1280 pernya sama ini 3125. Sebenarnya ini bisa dicoret dengan ini ya, tapi nanti kalau kita jumlahkan tidak ada faktor ininya, kita harus menyamakan penyebutnya lagi ya. Kemudian P X sama dengan 5 berarti 5C5 kali 4/5 pangkat 5 kali 1/5 pangkatnya 0. 5 min 5 sih 5C5 itu 1 ya. 4 pangkat 5 ini berarti 256 kali 5 1024 per 5 pangkat 5 itu ini tadi 3125 kali 1. Jadi ketemunya 1024 per 3125. Nah, berarti P E lebih besar sama dengan 4 adalah ini tadi 1280 per 3125 ditambah 1024 dibagi 3125. Kita jumlahkan 1280 ditambah 1024 403 2 ya, sama dengan 2304 per 3125. Ya, ini yang saya tadi katakan, kalau ini bisa dengan ini penjumlahannya, penyebutnya tidak sama, atau akhirnya kita harus menyamakan penyebut. Nah, nomor 4 selesai. Sekarang kita beralih pada contoh 5 ya. Kita perhatikan untuk contoh 5 di sini. Di sebuah toko diketahui bahwa 40% persediaan bohlam rusak. Ini banyak banget yang rusak, hampir separuh ya. Seorang pelanggan membeli 3 bohlam dan dipilih secara acak, jadi asal ngambil, tidak memilih. Jika X menyatakan banyaknya bohlam yang rusak, tentukan probabilitas paling banyak 1 bohlam rusak, paling sedikit 2 rusak. Nah,
Kita masuk sini. N-nya berapa itu? Kita membeli 3 ya, berarti N-nya 3. N-nya sama dengan 3. Kemudian P-nya itu ini. Yang rusak, X-nya tadi yang rusak. Suksesnya ini. Nah, berarti 40 per 100. Berapa? Kita sederhanakan 2 per 5. Jadi Q-nya adalah 1 min 2 per 5. Langsung saja ya, biar tidak terlalu panjang. 1 min 2 per 5 berapa? 3 per 5 ya. Nah, berarti sekarang pertanyaan A. Ya, paling banyak 1 bohlam rusak. Paling banyak 1. Berarti bisa yang rusak 1, bisa yang rusak tidak ada. Berarti P lebih kecil sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1. Nah, P X sama dengan 0, kita hitung dulu. P X sama dengan 0 itu adalah 0 ya. 3, ini N-nya 3, C 0 ya, kali P-nya adalah 2 per 5, pangkatnya 0, kali Q-nya adalah 3 per 5, pangkatnya 3 min 0. Nah, 3C0 itu, masih ingat tadi 5C0 itu berapa? 1 ya, gitu, ini. Nah, berarti 3C0 sama 1. 2 per 5 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 3 itu berarti 27 per 5 pangkat 3 itu berarti 125. Jadi sama dengan 27 per 125. Nah, sekarang yang P0, P1. Px sama dengan 1, berarti Px sama dengan 1, 3C1 kali 2 per 5 pangkat 1 kali Q-nya 3 per 5 pangkat 3 min 1. Nah, 3C1 masih ingat ya, 2 per 5 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 itu 9. 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi sama dengan 3 kali 2 itu 6. 6 kali 9 itu adalah 54 per 125. Ya, jadi untuk P ini P lebih kecil 1 adalah ini 27 per 125 ditambah 54 per 125 sama dengan 27 ditambah 54 berarti 81 per 125. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang A, tinggal yang B sekarang. Kita hapus saja ini, kita kerjakan untuk yang B. Nah, kita sini aja. Yang B adalah paling sedikit 2 rusak, ya. Paling sedikit 2 rusak. Berarti bisa rusak 2, bisa rusak 3. Berarti B lebih besar sama dengan 2. Paling sedikit 2 rusak. Berarti sama dengan Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Kita hitung untuk Px sama dengan 2. Px sama dengan 2 itu adalah, tadi N-nya adalah 3. 3C2 kali P-nya tadi adalah 2 per 5
pangkatnya 2 kali 3/5, pangkatnya adalah 3-2, 3C2, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 3C2 itu sama dengan 3C1 ya, ketemunya 3 kali 2/5 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4/25 kali 3/5, jadi sama dengan 3 kali 4, 12 kali 3, 36 per 125. Nah, sudah ketemu. Sekarang Px sama dengan 3. Itu adalah 3, ini N-nya 3, C3 kali P-nya 2/5 pangkat 3 kali 3/5 pangkat 3-3 ya. 3C3 itu 1, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 5 pangkat 3 125, ini 1, jadi sama dengan 8/125. Jadi kita dapatkan untuk Px lebih besar 2 atau tadi paling sedikit 2 rusak, itu adalah, kita masukkan ini 36/125 ditambah 8/125, jadi hitungnya 44/125. Nah, semua sudah kita kerjakan. Semoga kalian sudah jelas, sehingga besok pas saat mengikuti ulangan harian maupun ulangan akhir kamu bisa mengerjakan dengan baik. Selamat belajar.